Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmat-Nya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin membahas, ada yang bertanya kepada saya perihal gaya. Nih, perihal gaya apa yang dia tanyakan itu? Perihal gaya 69. Dia bertanya apakah hal itu diperbolehkan di dalam fikih atau diharamkan. Sebelumnya, mohon maaf sekali ya jika terdengar agak sedikit tabu begitu ya, karena saya membahas hal seperti ini. Bagi sebagian orang mungkin hal ini cukup tabu didengar, tetapi jangan berpikir negatif. Apa yang saya sampaikan ini adalah dasar ilmu yang ingin saya sampaikan, karena apapun itu, ya, di dalam beribadah kita itu diatur oleh aturan agama, ya, diatur oleh fikih, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kita yang belum mengetahui apakah ini diperbolehkan atau tidak. Jadi, sekali lagi ya, jangan berpikir negatif akan apa yang saya sampaikan ini. Apalagi kan saya ini wanita, gitu ya, seolah agak kurang pantas lah kalau wanita berbicara hal seperti ini. Nah, jadi ada yang bertanya sekali lagi kepada saya, apakah diperbolehkan di dalam Islam jika suami istri melakukan hubungan seksual dengan menggunakan gaya 69? Jika yang udah berumah tangga lama mungkin udah pada paham ya, apa itu gaya 69. Tapi jika ada yang belum paham, misalkan yang baru nikah gitu, yang belum paham, gaya 69 itu gimana sih? Jadi, gaya 69 itu adalah posisi sang suami di bawah, tuh biasanya. Biasanya, sang suami di bawah dan posisi sang istri itu di atas. Tapi tidak selalu seperti itu juga, sih, terkadang berubah-ubah. Intinya dari gaya 69 itu adalah apakah boleh sang suami, maaf, menjilati atau menghisap klitoris sang istri. Ketika melakukan hubungan, sebaliknya, sang istri pun, maaf sekali ya, dengan bahasa yang saya sampaikan, sampai mengulum penis suaminya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan gaya 69. Jadi saling, saling mencium, saling menghisap, saling menjilat di area vitalnya lah, istilahnya seperti itu. Nah, apakah itu diperbolehkan atau diharamkan? Saya di sini berbicara tentang ilmu fikih, bukan ilmu akhlaknya, ya. Sekali lagi saya tekankan, saya di sini menjawab dari ulama fikih, bukan menurut perihal ilmu akhlaknya. Seperti yang saya temui di dalam kitab-kitab, jumhurul ulama atau mayoritas ulama membolehkan. Dalil Al-Qurannya kenapa dibolehkan? Tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 223, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisaukum hartun lakum fatu hartakum anasyitum, artinya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Jika kita lihat di tafsirnya, bermakna kita boleh melakukan di mana saja dan kapan saja, sesuai kehendak suami dan istri, selama saling suka dan ridha. Kemudian wa matasyitum, yang artinya kapan saja jika suami dan istri menghendaki, boleh dilakukan, sesuai dengan cara yang mereka sukai. Jadi ini adalah dasar referensi Al-Quran yang menunjukkan bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istrinya dengan gaya apapun selama itu disukai oleh kedua belah pihak, asal masih dalam batas yang dibolehkan oleh syariat, yaitu di lubang vagina, bukan di tempat lain yang diharamkan. Nah, kemudian saya akan membacakan dari referensi kitabnya. Barusan dari dalil Al-Quran, sekarang dari referensi kitab. Di sini dikatakan bahwa watafakul fukaha, para ulama fikih sepakat bahwa ada dua keadaan di mana hubungan seksual diharamkan. Pertama, fit duburi, jika suami memasukkan ke lubang belakang dubur, dan kedua, ketika istri sedang dalam keadaan haid. Jadi, selain dari dua keadaan tersebut, fikih mayoritas membolehkan. Oleh karena itu, saya katakan ini adalah menurut pandangan ilmu fikih, bukan menurut pandangan ilmu akhlak.
Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin juga menyatakan bahwa suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya selama tidak melibatkan lubang dubur. Bahkan, menghisap klitoris istri diperbolehkan selama dilakukan dengan suka sama suka. Jadi, intinya, fikih membolehkan gaya 69 ini selama suami dan istri saling ridha. Hal ini juga ditegaskan oleh ulama mazhab Syafi'i dengan syarat tidak ada unsur pemaksaan. Banyak istri yang mungkin awalnya merasa enggan, tapi dengan berjalannya waktu dan rayuan suami, biasanya mereka akan merasa nyaman. Nah, di dalam hubungan suami istri, yang perlu ditekankan adalah bahwa hubungan seksual merupakan ibadah. Bahkan, pahalanya sangat besar. Jangan anggap ini bukan ibadah, karena hubungan suami istri itu bernilai ibadah yang besar jika dilakukan dengan cara yang baik, diawali dengan niat yang baik, dan dilakukan dengan cara yang diridai Allah. Namun, yang harus dihindari adalah mendapatkan ilmu dari hal yang diharamkan, seperti film porno. Jangan sampai pengetahuan tentang gaya ini didapat dari hal yang dilarang, karena hasilnya tidak akan baik. Beda dengan kita yang mengetahui dari ulama atau kitab-kitab fikih, itu akan membawa berkah. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini adalah hukumnya, bukan gaya itu sendiri. Hukumnya, di dalam fikih, diperbolehkan selama dilakukan dengan suka sama suka antara suami dan istri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon jangan berpikir negatif. Ambil ilmunya supaya kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang tidak diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.